Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 28 Juli 2023 bersama saya Ayu Alviniakori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebanyak 263 jemaah haji dari Kabupaten Labuhan Batu Utara tiba di gedung SBBK kantor Bupati Labuhan Batu Selatan di Kota Pinang. Satu orang jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Ratusan masyarakat menanti kepulangan jamaah haji yang tiba di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Suasana haru dan gembira saat rombongan jamaah satu persatu turun dari bus pariwisata. Seluruh jamaah haji dapat bertemu kembali dengan sanak saudara dalam keadaan sehat walafiat. Bupati Labuhan Batu Selatan Edi Min mengatakan selamat bergabung kembali dengan keluarga setelah melaksanakan ibadah haji. Bupati merasa bahagia walaupun sedih atas berpulangnya ke rahmatullah jemaah haji Irwan Sitompul asal Silangkitang. Dalam suasana berbahagia karena kepulangan Bapak Ibu jemaah haji, saya juga bersedih atas kepulangan jemaah haji kita atas nama Bapak Pur, jemaah asal Kecamatan Silangkitang yang telah meninggal dunia dalam melaksanakan ibadah haji. Saya atas nama Bupati dan pemerintah Kabupaten Selatan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tambeng Sukami, istri almarhum mengatakan suaminya meninggal di Tanah Suci Mekah berawal dari sakit lambung dan usai tawaf. Iya. Ini sakit apa sebenarnya? Sakitnya mulai kena lambung, Pak. Dari awal Sakit, iya, iya, lambung. Terus dibawa ke rumah sakit, saya antar sama bu dokter. Sadar ya? Bapak itu sadar. sadar sih? Masih sadar. Sadar ya? Iya. Udah itu saya toab pulang, udah disalami pemilih-pemilih itulah bahwa bapak itu sudah meninggal, saya nggak tahu. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Majelis Hakim jatuhkan vonis 3 bulan penjara terhadap terdakwa suntik kosong vaksin COVID-19 di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara kemarin. Dr. Gita yang menjadi terdakwa dalam kasus suntik vaksin kosong COVID-19 mengikuti persidangan secara langsung di ruang Kartika Pengadilan Negeri Medan, Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Ketua Majelis Hakim Immanuel Tarigan menjatuhkan vonis 3 bulan penjara terhadap terdakwa Dr. Gita dalam kasus suntik kosong vaksin COVID-19. Dalam hal pembinaan, Majelis Hakim menerapkan pasal 14A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan dijatuhi pidana selama 3 bulan penjara dengan catatan tidak perlu dijalani sepanjang dalam 6 bulan. Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang dapat dihukum. Selain itu juga Dr. Gita dikenakan denda Rp500.000, subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Ketua Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang dimaksud. 2 anak sekolah dasar bernama Olivia dan Gisela yang diduga telah disuntik kosong vaksin COVID-19 pada dosis kurang dari 0,5 mili tersebut dalam keadaan baik dan tidak menyebabkan mengalami pelaksanaan penanggulangan wabah. Perkara suntik vaksin kosong COVID-19 terjadi pada saat Dr. Gita menjalani relawan COVID-19 di Sekolah Dasar Swasta Wahidin Sudirohusodo, Medan pada Januari 2022 lalu. Penasehat hukum terdakwa Dr. Gita Rudianto Sidijambak mengatakan putusan 3 bulan penjara yang diputuskan Ketua Majelis Hakim dinilai dilematis. Terkait dengan amar putusan sendiri, secara hukum kami menilai bahwa putusan ini adalah putusan yang menurut kami belum cukup adil bagi terdakwa, karena terdakwa seharusnya tidak dimintai potong pidana karena tadi sebagaimana pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, korbannya tidak ada, kerugiannya juga tidak ada. Kalaupun ada SOP yang dilanggar, itulah bagian ranah internal. Sedangkan dalam pertimbangan tadi jelas Majelis Hakim menyampaikan adanya keteledoran penyelenggara dalam melakukan penyelenggaraan yang itu dibebankan seluruhnya kepada terdakwa.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Rahmi Safrina menuntut terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp500.000 subsidiar 4 bulan kurungan. Jaksa menilai perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Sementara itu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp500.000 kepada Dr. Gita dalam perkara suntik vaksin kosong COVID-19 di Pengadilan Negeri Medan. Tenaga kesehatan kumpulkan koin cinta untuk Dr. Gita. Sejumlah tenaga kesehatan merasa kecewa setelah mendengar secara langsung dengan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan, Sumatera Utara kemarin. Dr. Gita terlihat pasrah saat Majelis Hakim membacakan putusan dakwaan terhadap dirinya. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp500.000 kepada Dr. Gita dalam perkara suntik vaksin kosong COVID-19 di Pengadilan Negeri Medan. Usai mendengar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, terdakwa langsung menemui keluarga dan tenaga kesehatan yang turut menyaksikan putusan tersebut. Dalam keadaan masih lemas, Dr. Gita yang diantar relawan kesehatan langsung meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Medan dengan menggunakan ambulans. Ketua Persatuan Perawat Indonesia Sumatera Utara, Mahsur, mengatakan telah mengumpulkan koin cinta untuk Dr. Gita sebagai pengganti denda yang dijatuhkan Majelis Hakim. Mengumpulkan untuk pembayaran denda tersebut berupa bentuk koin sebanyak Rp500.000. Mudah-mudahan koin yang Rp500.000 ini dapat membantu meringankan duka Dokter Gita karena dia sebagai relawan tapi harus terganjar dengan hukuman yang tidak adil yang akan dirasakan Dokter Gita pada hari ini. Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Sumatera Utara menyayangkan atas vonis Majelis Hakim kepada Dr. Gita. Perkara suntik vaksin kosong COVID-19 terjadi pada saat Dr. Gita menjadi relawan COVID-19 di SD Swasta Wahidin Sudirohusodo Medan pada Januari 2022 lalu. Pemerintah Kota Medan meminta kepada PT Pertamina untuk menambah pasokan gas LPG 3 kg di Kota Medan. Hasil dari sidak yang dilakukan pemerintah Kota Medan, ditemukan kelangkaan gas di beberapa kecamatan. Pemko Medan bersama pihak PT Pertamina melakukan sidak di beberapa pangkalan yang ada di Kota Medan. Dalam sidak tersebut ditemukan hampir seluruh pangkalan gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan meminta kepada pihak PT Pertamina untuk menambah stok yang sudah disediakan sebelumnya. Untuk per bulannya, PT Pertamina menyediakan sebanyak 2.200.000 tabung gas LPG 3 kg yang disebar ke pangkalan gas yang ada di Kota Medan. Dan untuk kelangkaan gas di lapangan, Wali Kota Medan meminta untuk ditambah penyaluran sebanyak 45.000 tabung gas. Indikasi yang disampaikan ke kami dari Pertamina memang mulai langka setelah Idul Adha, libur panjang kemarin, banyak penggunaan yang meningkat. Tapi kami juga ingin pastikan betul-betul data yang keluar dari DO Pertamina sampai ke pangkalan itu harus sama. Nah, jadi ini harus benar-benar kita pastikan angkanya. Kami hitung kemarin harusnya per bulan itu ada 2.200.000 tabung dari Pertamina keluar. Nanti kita ingin sampaikan 2.200.000 tabung ini harus sampai ke pangkalan-pangkalan. Kalau nggak sampai, nah ini menjadi pertanyaan. Sementara itu, pengecekan dan pemeriksaan kondisi armada pendistribusian milik para agen gas LPG di sejumlah pangkalan Sibolga. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Dinas Perindak Kota Sibolga, Ananta Siregar, usai mendatangi langsung ke sejumlah agen pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Sibolga. Ananta Siregar menyatakan terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan di Kota Sibolga. Pihaknya langsung mendatangi sejumlah agen pendistribusian gas LPG 3 kg yang ada di Kota Sibolga. Beberapa hari ke depan, pendistribusian gas LPG 3 kg ke pangkalan yang dilakukan para agen akan kembali berjalan normal. Karena pemeriksaan telah selesai, bahkan ada juga sebagian agen menggunakan armada lain demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg di Kota Sibolga.
Salah satu agen pendistribusian berencana menambah kuota penambahan pasokan dari Pertamina karena kuota gas LPG yang diberikan Pertamina kepada agen pendistribusiannya hanya mencapai 7 loading order LO. Kelangkaan itu termasuk mobilisasi atau mobil pengangkut gas LPG yang dari SPB ya, dari agen ke Kalan itu harus melalui cek fisik kendaraan dari SKK Migas. Jadi dalam minggu ini juga sudah beroperasi normal kembali. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda kembali bersama Sumatera Utara hari ini. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Nyonya Dia Arif Estri Nugroho menggelar workshop etika berorganisasi menciptakan generasi sehat dan cerdas. Dharma Wanita merupakan organisasi yang anggotanya merupakan para istri pegawai negeri sipil. Keberadaan para Dharma Wanita ini ditargetkan dapat berperan serta dalam pembangunan Sumatera Utara melalui bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk menjalankan program Dharma Wanita ini, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara menggelar workshop membangun etika berorganisasi dalam menciptakan generasi sehat dan cerdas. Kegiatan workshop ini dihadiri Dharma Wanita dari berbagai daerah se-Kabupaten Sumatera Utara. Dua narasumber yakni Dr. Haripinto Gapsinaga dan Dr. Sunarto. Kegiatan berlangsung di Le Polonia Hotel Medan, Jalan Jenderal Sudirman, Medan pagi tadi. Dr. Haripinto Gapsinaga sebagai narasumber memaparkan pentingnya kepedulian masyarakat dalam menekan angka stunting di lingkungan sekitar. BKKBN mencatat angka stunting di Sumatera Utara mencapai 1 juta keluarga. Dikatakan peran Dharma Wanita dalam mengkampanyekan penekanan angka stunting di daerah dengan program ASI eksklusif yang tergolong rendah. Sumatera Utara itu bisa melakukan kampanye pemberian ASI eksklusif. Dan pada saat yang sama, jangan lupa, calon-calon pengantin adalah kunci masuk untuk kita bisa merubah negara kita, di mana pada tahun 2045 kita mengharapkan bahwa perempuan itu harus bisa ambil bagian dalam posisi-posisi negara ini, karena angka perempuan akan lebih tinggi. Dan angka stunting itu kita harapkan pada tahun 2024 itu bisa turun, setidak-tidaknya di angka sekitar 16 atau 17%. Dengan diadakan workshop tersebut, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat ambil bagian dalam mendukung program pemerintah dengan target terciptanya anak cerdas. Pemirsa, melalui kantor pos, Badan Ketahanan Pangan Nasional salurkan program kesejahteraan berupa bantuan sosial ayam dan telur bagi kriteria keluarga rawan stunting tahap 2 dan 3 secara bertahap di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebelum disalurkan bantuan sosial pangan ini, terlebih dahulu berupa daging ayam dan telur, mutu dan kualitasnya diperiksa oleh Pemkab Labuhan Batu Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan. Salah seorang warga penerima bantuan Ernawati Pangaribuan mengatakan merasa sangat senang mendapat bantuan sosial pangan yang selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah dan berharap penyaluran bantuan sosial diberikan tepat sasaran. Menurutnya terima kasih lah buat pemerintah untuk memberikan untuk telur dan ayam. Jadi harapan Ibu ke depannya gimana? Dan mudah-mudahan Pak ada bantuan lagi lah untuk anak saya dan semua masyarakat. Sebelumnya Ibu ada juga menerima bantuan lain ketika pemerintah bantuan. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Unit Aikanopan menjelaskan, sesuai data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana menyalurkan di Kecamatan Kuala Selatan sebanyak 600 KRS semalam di 3 lokasi, yaitu di Kantor Camat, Desa Sidoa-2, dan Desa Tanjung Pasir. Demi menjaga mutu dan kualitas daging ayam segar tersebut, pihaknya berharap agar vendor dapat menyediakan bantuan tepat waktu sebelum penyaluran dilaksanakan. Kendalanya Pak, kalau bansos ini biasanya sih ya biasa-biasa aja Pak, nggak ada kendala sih. Cuman kadang-kadang Pak kalau untuk penyaluran biasanya yang kita alami, yang kita temukan di penyaluran daging unggas dan telur ini hanya kadang-kadang KPM-nya agak datang, lama datang gitu Pak.
Sementara itu, keluarga rawan stunting yang menerima bantuan sosial pangan rawan stunting di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebanyak 2.991 keluarga rawan stunting. Guna mengatasi permasalahan banjir di seputaran Jalan Dr. Mansur dan Jalan Jamin Ginting, pemerintah Kota Medan mulai membangun kolam retensi di Universitas Sumatera Utara, USU. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution secara resmi membuka proyek pengerjaan kolam retensi di USU kemarin. Selain untuk mengatasi banjir, kolam ini juga difungsikan sebagai area terbuka hijau untuk masyarakat Kota Medan. Dalam peresmian peletakan batu pertama disaksikan Rektor USU Murianto Amin dan pimpinan perangkat daerah. Kolam yang diperkirakan selesai pada akhir tahun 2023 memiliki luas 2.875 meter per kubik dengan kedalaman mencapai 3,2 meter. Dalam pengerjaan kolam retensi ini, pemerintah Kota Medan menggunakan alat canggih agar dalam proses pengerjaan tidak mengganggu proses mengajar mahasiswa. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan pihaknya memilih USU sebagai tempat untuk membuat kolam retensi karena dinilai memiliki tempat yang strategis. Di wilayah kampus USU ini, terutama di Jalan Dr. Mansur, genangan air pada saat hujan lebat sangat tinggi sehingga sering menghambat para pengendara untuk melintas. Jadi kami minta tolong ke Pak Rektor agar bisa kami gunakan area yang dari bagian depan USU ini untuk menjadikan kolam. Tapi kami tadi juga menyampaikan bukan hanya fungsi kolamnya saja menampung air, tapi akan kita jadikan fungsi wisata. Medan ada 3, 2 tadi di Medan Baru ya, Medan Baru, Medan Selayang, sama Medan Labuan. Di 3 titik. Idealnya ada 8, tapi perencanaannya saya sudah minta di 2024 perencanaannya harus selesai semua. Sangat miris, di Kabupaten Langkat masih ada masyarakat yang merasakan akses jalan menuju perkampungan dengan menggunakan sampan atau getek untuk menyeberang sungai. Sampan atau perahu getek ini tepatnya berada di Desa Sekundur, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Penduduk asli Kecamatan Besitang ini sepertinya belum diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat karena merupakan daerah paling ujung yang berbatasan dengan Nanggro Aceh Darussalam. Akses penghubung jembatan penyeberangan dengan menggunakan sampan getek ini sudah dirasakan warga sejak bertahun-tahun silam. Harapan warga untuk mendambakan jembatan tampaknya sudah sirna karena sudah berulang kali mengajukan permohonan ke pemerintah Kabupaten Langkat dan pemerintah desa setempat, namun tidak kunjung terrealisasi. Pemerintah setempat hanya mengabulkan perbaikan sampan getek dengan anggaran 70 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Sampan getek ini hanya mampu menampung 5 unit sepeda motor dan beberapa orang penumpang saja, karena jika kelebihan muatan, maka sampan akan kandas ke dasar sungai dan tidak bisa untuk berjalan menyeberangi sungai. Antrian panjang terkadang sering terjadi, terutama jika pagi hari karena aktivitas anak sekolah dan warga yang akan berangkat ke kebun. Hairudin, petugas sampan getek, mengatakan ada 11 dusun dan 2 desa warga yang menggunakan jasa sampan getek dan akses ini merupakan jalur alternatif bagi warga karena jarak tempuh yang tidak jauh. Udah berapa tahun nih Bang getek? Sekitar 10 tahun. Awalnya dulu kayu. Nah, dengan adanya bantuan pemerintah, sekarang sudah besi, sudah cantik lah getek kami, sudah bagus. Satu kepala desa 11 dusun. Jadi pembangunannya kan bertahap-tahap. Harapan kami ya sungainya dikerok lah supaya geteknya nggak kandas. Warga hanya bisa berharap jika pemerintah tidak mau membangun jembatan, maka aliran sungai bisa dikeruk sehingga sampan getek tidak kandas ke dasar sungai agar muatan sampan menjadi bertambah. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Aris Merdeka Sirait mengatakan Kabupaten Toba sebagai darurat kejahatan asusila terhadap anak. Kehadiran Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak di Kabupaten Toba dalam rangka Hari Anak Nasional dengan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dikatakan dari 2 hingga 3 tahun ini, Kabupaten Toba sudah darurat dalam kejahatan asusila terhadap anak karena dominasinya itu adalah 52% dilakukan oleh orang terdekat. Kontribusi pemerintah mengantisipasi kasus kejahatan seksual juga amat penting mengingat adanya anggaran khusus untuk bidang PPA di Dinas PMD.
bahwa penegakan hukum lebih penting, pemberdayaan masyarakat juga penting, termasuk dari pemerintah. Aris menilai pemerintah Toba belum hadir dalam mengantisipasi dan menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Komisi Nasional Perlindungan Anak hadir untuk memberikan apresiasi kepada Polri karena relatif cepat ungkap kasus kejahatan seksual di Kabupaten Toba. Penegakan hukum itu penting, maka Komisi Nasional Perlindungan Anak hadir memberikan penghargaan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik yang menangani kasus ini dengan cepat meskipun masih ada yang ditemukan dengan lambat penanganannya. Karena fungsi dari desa itu sangat penting. Fungsi dari tokoh-tokoh agama dan adat itu sangat penting. Mari kita kumpulkan mencari formulasi itu. Dalam waktu dekat ini kita akan kumpulkan seluruh kepala desa, memberikan masukan ya apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin desa dan sebagainya dalam persoalan-persoalan ini. Karena dari kunjungan saya di tempat-tempat ini sebenarnya ini sangat lemah perhatian dari desa. Aris Merdeka Sirait berharap Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayyib mendorong para penyidik itu membuka diri yang punya perspektif terhadap perlindungan anak, di mana Kabupaten Toba saat ini sudah darurat kejahatan asusila terhadap anak. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvina Kori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.